Baik, materi kita pada hari ini adalah eh, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Kita ingin melihat bagaimana perkembangan Dewan Syariah Nasional dan apa fungsinya, perannya dan seterusnya terhadap industri keuangan syariah di Indonesia. Jadi nanti ini PPT-nya saya kirim ke teman-teman. Ini PPT-nya berasal dari pelatihan Dewan Pengawas Syariah, modul pelatihan dasar muamalah maliyah tahun 2022 yang kemarin baru saja saya ikuti. Kalau misalkan teman-teman ingin fokus menjadi Dewan Pengawas Syariah, kalian harus mengikuti pelatihan ini. Ya, pelatihan ini berbayar sekitar 3.500.000, tetapi nanti teman-teman dapat sertifikat yang menyatakan kalau teman-teman lulus pelatihan dasar. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti kalau sudah ikut pelatihan dasar, bisa ikut pelatihan lanjutan. Lalu nanti teman-teman kalau lulus pelatihan lanjutan sudah dianggap capable atau sudah dianggap berhak untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah. Ya, kebetulan kalian adalah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, saya rasa tidak ada salahnya untuk mencoba ya sebagian dari kalian untuk fokus menjadi Dewan Pengawas Syariah. Baik. Nah, eh, nanti Dewan Pengawas Syariah termasuk pembahasan pada hari ini ya. Oke, materi kita adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ke DPS ANAN ya. Oke. Jadi ada latar belakangnya tentang DSN MUI. Jadi sebelumnya MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Nah, sedangkan DSN MUI ini adalah salah satu lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita tahu Majelis Ulama Indonesia merupakan kumpulan para ulama dari berbagai macam gerakan Islam di Indonesia, ya, yang mereka saling bekerja sama, berkumpul, ya, saling apa namanya membentuk sebuah organisasi yang itu merupakan representasi gerakan Islam di Indonesia, seperti itu. Karena ada perwakilan dari Muhammadiyah, ada perwakilan dari NU, perwakilan dari Al-Wasliyah dan seterusnya dan seterusnya. Di mana yang masuk ke dalam jajaran MUI merupakan orang-orang yang dianggap punya keilmuan yang mumpuni, khususnya adalah keilmuan yang syariah. Ya, jadi latar belakangnya adalah SK Majelis Ulama Indonesia nomor sekian ya tahun 1999 ya tentang pembentukan DSN MUI. Yang kedua, pada tahun itu, pada tahun 1990-an ya, semakin berkembang lembaga keuangan syariah ya, sehingga perlu adanya lembaga yang akan menampung berbagai masalah yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganan dari masing-masing dewan pengawas syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Jadi pada tahun itu, tahun 1990-an ya, mulai marak muncul ya, karena saya pernah cerita ya kalau Indonesia itu gerakannya adalah top down. Top down itu adalah gerakan yang berasal dari masyarakat bawah, lalu memberikan aspirasi ke atas atau ke pemerintah. Sedangkan kalau di Malaysia, pendekatannya adalah, Malaysia pendekatannya adalah top down dari atas ke bawah, sedangkan di Indonesia adalah bottom up. Ya, yang ini bottom up gitu ya. Malaysia itu top down. Apa itu top down? Top down itu adalah gerakan syariah di Malaysia itu berasal dari pemerintah pusat yang membentuk semacam aturan yang itu berlaku di seluruh masyarakat. Sedangkan kalau Indonesia, gerakan syariah, ekonomi syariah Indonesia itu adalah bottom up. Artinya gerakan tersebut muncul dari masyarakat yang merasa bahwa syariah ini menjadi sesuatu hal yang penting. Lalu kemudian aspirasi tersebut sampai kepada pemerintah, ya, lalu baru pemerintah atau otoritas yang berlaku baru mengakui hal itu atau mengcover atau mengakuisisi hal tersebut. Nah, salah satu fenomenanya adalah seperti ini, ya. Lembaga keuangan syariah pada tahun 1990-an itu bersifat bottom up. Jadi muncul dari swasta dulu, bukan dibentuk oleh pemerintah dulu. Nah, karena muncul semangat ke ekonomi syariahan tersebut, ya, hal tersebut perlu adanya sebuah lembaga yang menampung berbagai masalah.
kan LKS banyak ya, ada LKS, ada bank, ya kan, ada asuransi ya, asuransi syariah atau takaful, ya, ada lagi lembaga keuangan non bank ya, IKNB itu masing-masing punya masalahnya masing-masing. Nah, itu yang terkait dengan syariah, masalah-masalah yang terkait dengan syariah perlu eh, sebuah fatwa. Apa itu fatwa? Fatwa adalah ketetapan hukum ya, hukum Islam yang bersumber dari hadis, Quran dan hadis dan sumber-sumber yang lainnya yang itu berlaku di sebuah negara, contohnya di Indonesia. Tapi nanti kita akan berbicara apa bedanya fatwa dengan kod ya, dengan kodi. Ya. Nah, di Indonesia fatwa sendiri ini merupakan sumber hukum Islam yang merupakan kesepakatan dari perwakilan para ulama di Indonesia, tapi dia tidak punya ketetapan hukum. Ya, dia tidak punya ketetapan hukum positif, ketetapan hukum positif. Dia tidak punya. Tapi kod atau keputusan pemerintah ya itu punya ketetapan hukum positif. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan Bank Indonesia ingin membuat peraturan Bank Indonesia PBI tentang keuangan syariah, maka dia akan merujuk kepada fatwa yang dibuat oleh DSN MUI. Ya, ketika fatwa itu dilanggar, maka tidak punya ketentuan pidana. Tetapi ketika sudah menjadi peraturan Bank Indonesia, maka apabila ada lembaga keuangan syariah yang melanggar, maka dia bisa kena hukum pidana atau perdata, misalkan begitu ya. Intinya adalah ada konsekuensi hukumnya. Ini yang namanya qad. Ya, sedangkan kalau fatwa yang dibuat oleh DSN MUI itu tidak punya ketentuan hukum positif, ya. Tetapi bukan berarti ini bisa diabaikan, ya, tetapi malah justru fatwa ini menjadi konsideran atau menjadi pertimbangan dalam menyusun peraturan pemerintah atau peraturan Bank Indonesia atau peraturan OJK. Begitu ya. Jadi ini adalah latar belakang kenapa adanya fatwa dari DSN MUI. Baik. Nah, selain itu, DSN MUI juga merupakan lembaga koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Jadi DSN MUI ini di sini fokusnya adalah isu-isu tentang ekonomi dan keuangan. Sebentar kita loncat dulu. Jadi fatwa itu ya dalam Majelis Ulama Indonesia, loncat ya. Ini ada banyak perkara. Ada yang minta fatwa ya, atau ketetapan atau jawaban tentang akidah. Ada yang bertanya tentang ibadah. Ada yang bertanya tentang sosial budaya. Ada yang bertanya tentang pangan, obat-obatan, dan kosmetik, serta ilmu pengetahuan teknologi. Nah, kelima hal ini yang mengeluarkan fatwa adalah yang namanya Komisi Fatwa MUI. Tetapi kalau misalkan permasalahan tersebut, fatwa tersebut berkaitan dengan ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah, maka yang mengeluarkan fatwa adalah DSN MUI. Jadi DSN MUI di sini adalah fokus mengeluarkan fatwa tentang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Sedangkan fatwa-fatwa yang lain dalam MUI itu dikeluarkan oleh Komisi Fatwa. Ya, itu fungsi apa DSN MUI tentang fatwanya. Nah, ini dasarnya ya tadi SK nomor 19 754 MUI nomor tahun 1999, lalu ada SK MUI juga, lalu ada peraturan organisasi. Nah, di sini kalau kita lihat kedudukan DSN MUI terbagi menjadi 3 dari sisi historisnya, dari sisi aspek sosiologisnya, dan dari sisi yuridisnya ya. Dari sisi historis tadi sudah sedikit saya singgung ya, mulai muncul semangat ekonomi syariah ya, di mana muncul apa namanya perdebatan tentang apakah bunga haram atau tidak begitu ya, tahun 1980-an. Lalu kemudian ada persiapan pendirian bank bagi hasil ya, ini sebelum bank syariah ya. Kemarin kita sudah bahas ada ini bank bagi hasil. Bank bagi hasil itu adalah bank yang tidak menggunakan bunga ya, tapi menggunakan bagi hasil sebagai gantinya ya, tapi belum syariah. Lalu kemudian muncul
semangat untuk mendirikan bank syariah, ya, dan seterusnya. Kemudian asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan sampai sekarang saat ini. Ya, lalu dari sisi aspek sosiologis, MUI ini merupakan wadah besar bagi umat Islam Indonesia yang merupakan perwakilan dari seluruh pergerakan Islam, ya, di mana di MUI ini adalah terhimpunnya para ulama, ya, para ahli dan zuama. Ya, jadi DSN MUI ini dia tidak hanya terdiri daripada MUI saja, tapi dia terdiri juga dari anggota profesional, contohnya dari perbankan, ada yang dari perwakilan dari akuntan, ya. Jadi tidak hanya eh, dari sisi ulama saja. Lalu aspek yuridisnya ini beberapa ketentuan hukumnya yang mendasari. Nah, dari sisi kepengurusannya, ya, eh, ada dewan pertimbangan. Oke, ini kita skip aja. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini struktur MUI itu sendiri seperti ini, ya. Jadi ada Ketua Majelis Ulama Indonesia di sini dulu, ketuanya adalah Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya. Lalu di sini ada Dewan Pertimbangan. Di dalam di bawah Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum ada Bendahara, Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, dan wakilnya, ya, bendahara dan wakil sekretaris. Nah, lalu di MUI itu sendiri ada yang namanya komisi, ya. Ada yang namanya komisi. Di sini ada komisi fatwa, ada komisi dakwah, ya, ada komisi apalagi nih nggak kelihatan, hukum dan HAM, dan sampai 12, ya. Nah, DSN MUI ini posisinya dia sebagai badan atau lembaga, ya. Jadi di sini DSN MUI dia sebagai badan dari salah satu di bawahnya MUI, ya. Di sini juga ada Basarnas, ya, ada LPPO MUI, ya, ini yang mengurusi halal, ya. Dulu, ya, sekarang udah berpindah. Dan ada lembaga atau badan yang lainnya. Jadi posisi DSN MUI itu sendiri merupakan sebuah badan, ya, di bawah MUI. Nah, ini strukturnya ada badan pengawas tadi, ya, badan pengurus, badan pelaksana harian, ya, karena ini adalah sebuah badan, jadi yang mengetuai adalah badan pelaksana harian. Nah, di sini ada beberapa bidang, ada bidang perbankan syariah, ada bidang pasar modal syariah, ada bidang industri keuangan non bank syariah atau IKNB, ada bidang industri bisnis dan ekonomi syariah, ada bidang edukasi, ya. Jadi ini bidang-bidang ini biasanya terbagi berdasarkan struktur keuangan syariah, ya. Ada bank, ada pasar modal, ada industri keuangan non bank syariah, ya, atau IKNB. Jadi ini tadi sudah dibahas bedanya Komisi Fatwa dengan Dewan Syariah Nasional MUI. Ini ada beberapa visi misinya, ya, nanti bisa dibaca saja. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, lantas apa saja sih tugas dari DSN MUI? Setidaknya ada berapa nih tugasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tugas dari DSN MUI. Yang pertama, menetapkan fatwa terkait keuangan dan ekonomi syariah, ya. Yang kedua adalah mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah. Ya, ini nanti kita akan bahas apa itu Dewan Pengawas Syariah dari sisi DSN MUI-nya. Berikutnya, membuat pedoman implementasi fatwa. Yang berikutnya, mengeluarkan surat edaran, mencabut atau memberikan rekomendasi DPS atau KSPM, nanti apa ini, ya, kita cek. Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah, ya, ini disebut sebagai opini, ya, opini syariah, ya. Terus ada menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah, menyelenggarakan program sertifikasi dan keahlian. Kita lihat satu persatu. Nah, di sini fatwa ini terkait dengan produk, ya, produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Contohnya, Bank A menerbitkan sebuah produk simpanan. Nah, itu harus ada kesesuaian dengan fatwa DSN MUI. Apakah produk tersebut sudah sesuai dengan fatwa atau belum?
lalu mengawasi penerapan fatwa melalui DPS. Nah ini kita nanti akan pergi ke sini apa itu DPS ya, dan seterusnya. Ini adalah fungsi dan tugas DSN MUI. Ya, tadi sudah dibahas, memberikan rekomendasi, mencabut rekomendasi, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah, sertifikat, dan melakukan sosialisasi edukasi. Nah, di sini wewenangnya adalah yang pertama, DSN MUI ini punya wewenang. Wewenang ini artinya adalah punya kemampuan untuk apa? Untuk satu, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga penjamin syariah, penyimpan syariah LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI melalui DPS. Jadi teman-teman, ketika ada lembaga keuangan syariah, contohnya bank syariah, ini melakukan atau menjual produk yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, di sini DSN MUI akan memberikan teguran, peringatan lewat DPS atau Dewan Pengawas Syariah kepada lembaga keuangan syariah yang terkait. Jadi ketika ada penyimpangan, maka atau ketidaksesuaian dengan fatwa, maka itu akan segera diingatkan agar kembali ke jalan yang benar, begitu ya, kembali ke jalan yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Lalu berikutnya mereka merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Nah, ini juga berikutnya bisa memberikan rekomendasi. Contoh, apabila dia tetap menyimpang, ya, melakukan kegiatan yang menyimpang dari kesyariahan, maka bisa dikenakan sanksi, ya, yang akan dikenakan oleh pihak terkait. Contohnya misalkan Bank Indonesia atau lembaga otoritas jasa keuangan, begitu ya. Berikutnya, membekukan atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS, dan LPS yang lainnya. Jadi ketika sebuah entitas LKS itu menyatakan dia adalah lembaga keuangan yang syariah, kalau dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariah, itu sertifikatnya atau nama syariahnya bisa dicabut. Ya, siapa yang bisa mencabut? Ini adalah DSN MUI. Berikutnya, menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian atau pemberhentian DPS dan penasihat syariah, komite syariah pada lembaga yang bersangkutan, merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan bisnis syariah dan menjalin kemitraan. Jadi ini adalah wewenang dari DSN MUI. Nah, di sini DSN MUI punya perangkat organisasi, ya, yang terbagi menjadi perangkat internal dan perangkat eksternal. Internal ini artinya dia berada di dalam kepemimpinan organisasi DSN MUI. Ya. Ada badan pengawas, badan pengurus, dan badan pelaksana harian. Nah, sedangkan kalau yang eksternal ini merupakan orang luar, ya, yang berada di bawah organisasi DSN MUI. Dia sifatnya adalah eksternal, artinya tidak masuk ke dalam organisasi, tetapi dia berada di bawah koordinasi DSN MUI. Nah, di sini perangkat eksternal terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini adalah dalam tanda kutip bawahannya dari DSN MUI, ya, yang terjun di lapangan langsung, yang berada di setiap organisasi lembaga keuangan syariah. Contoh contoh bank syariah pasti punya DPS, ya, BMT pasti punya DPS, koperasi syariah pasti punya DPS, gitu ya. Nah, ini adalah bawahannya dalam tanda kutip, dia koordinasinya itu ke DSN MUI. Selanjutnya ada penasihat syariah, komite syariah, dan tim ahli syariah. Ya, ada sedikit perbedaan antara keempatnya. Tapi yang jelas, secara garis besar, keempatnya merupakan perangkat eksternal dari DSN MUI. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana proses pembuatan fatwa di DSN MUI. Jadi, bagaimana fatwa itu diproduksi? Ya. Yang pertama adalah adanya permintaan dari lembaga keuangan syariah. Misalkan ada bank syariah yang ingin menerbitkan produk
keuangan syariah. Contohnya ya, misalkan lembaga Bank A ingin menerbitkan produk pembiayaan gitu ya, pembiayaan haji, ya kan? Misalkan ini yang terbaru gitu ya. Bisa nggak kita berangkat haji duluan, tapi bayarnya belakangan? Misalkan begitu ya, ada sekarang modelnya seperti itu. Nah ini kalau misalkan belum ada fatwanya, ya contoh Bang A itu akan pergi ke DSN MUI. Dia akan bertanya, wahai DSN MUI, bolehkah saya membuat produk keuangan seperti ini? Ya, saya memberikan layanan haji, saya talangin dulu bayar hajinya. Lalu orang yang berhaji itu akan membayar kemudian dengan cara mencicil. Apakah itu sesuai syariah? Nah, lalu kemudian DSN MUI akan mengadakan pendalaman masalah dan perumusan fatwa oleh Badan Pengawas Harian. Jadi Badan Pelaksana Harian, sorry ya. Badan Pelaksana Harian ini akan mencari sumber-sumber rujukan, ya, dia akan mencari pendapat-pendapat ulama yang terdahulu, mencari dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam sumber-sumber yang lainnya begitu. Ya, lalu menggali kitab-kitab fikih klasik, ya, yang kitab-kitab kuning itu juga kitab fikih-fikih kontemporer. Lalu kemudian dia akan membuat sebuah draft ya tentang fatwa. Oke, saya buat draft fatwa ini tentang pembiayaan haji yang berangkat duluan bayar belakangan. Ini draftnya. Lalu kemudian draft itu akan diplenokan oleh seluruh anggota DSN MUI. Lalu pleno tersebut akan menyetujui draft fatwa dan barulah menjadi fatwa, dan fatwa ini kemudian bisa digunakan. Oke, misalkan fatwanya adalah bunyinya boleh begitu ya. Nah, ketika fatwa itu bilang boleh, maka setiap lembaga keuangan syariah tidak hanya yang tadi meminta, itu bisa menggunakan fatwa tersebut, bisa mengikuti fatwa tersebut. Berarti Bank B, Bank C, Bank D bisa membuat produk serupa dengan Bank A yang tadi meminta fatwa. Jadi fatwa ini bersifat holistik, bukan holistik ya, apa namanya? Bersifat general, ya tidak spesifik kepada satu lembaga keuangan syariah saja. Nah, ini sampai tahun 2020. Jumlah fatwa yang sudah diproduksi itu sebanyak 138 fatwa. Ya, ini terbagi menjadi 6 ya. Ada fatwa bisnis syariah tentang rumah sakit, pariwisata syariah. Ada general secara umum ya, lembaga keuangan. Ada yang terkait asuransi, terkait akuntansi, pasar modal, dan perbankan syariah. Ya, jadi sudah ada 138. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Nah, kita spesifik sekarang kepada Dewan Pengawas Syariah. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang berminat untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah, nanti suatu saat ya ini menjadi hal yang penting yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah itu definisinya dia adalah perangkat eksternal. Tadi sudah saya jelaskan apa itu perangkat eksternal yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI pada lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan LPS lainnya. Dewan Pengawas Syariah ini dia adalah pihak terafiliasi dengan LKS-nya. Artinya, contohnya misalnya begini ya, di setiap bank, contoh Bank A, dia punya DPS-nya. Nah, berarti karena ini adalah pihak terafiliasi, maka yang menggaji ya, yang apa namanya, ibaratnya DPS ini adalah dalam tanda kutip karyawannya si Bank A sebenarnya. Ya, tapi karena dia posisinya sebagai pengawas, ya, dia kalau saya lihat di Bank Syariah Indonesia, dia posisinya sejajar dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris. Artinya di sini posisi posisi DPS ini dia setara dengan Dewan Komisaris yang mengawasi perbankan. Contoh kalau Dewan Komisaris kan mengawasi dari segi operasional, dari segi A sampai Z ya. Tapi kalau Dewan Pengawas Syariah dia hanya mengawasi sisi-sisi syariahnya saja. Lalu tugasnya kemudian harus menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan organisasi DSN MUI. Ya lagi-lagi saya nyatakan di sini meskipun perangkat eksternal, tetapi DPS ini harus mengikuti peraturan organisasi DSN MUI. Ya kenapa? Karena dia DPS adalah bagian DSN MUI dari sisi eksternalnya. Ya, selanjutnya DPS juga bertanggung jawab kepada DSN MUI dalam melaksanakan tugasnya.
Di sini ada beberapa tugas dari Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama adalah mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS, dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI. Jadi tugasnya DPS yang paling utama adalah mengawasi di lembaga di mana dia berada, contohnya di Bank A tadi atau di Bank B tadi, saya berada di situ, maka tugas saya adalah mengawasi produk kegiatan lembaga Bank A ini harus sesuai dengan fatwa DSN MUI. Oke. Nah, yang kedua, kalau misalkan apa yang dilakukan itu belum ada fatwanya, setelah dicari ternyata fatwanya belum keluar, maka DPS ini dapat membuat yang namanya opini syariah. Opini syariah ini artinya adalah apa namanya pendapat pribadi Dewan Pengawas Syariah ya terkait syariahan yang belum ada fatwanya. Oke, setelah dicari ternyata fatwanya belum ada. Akhirnya saya DPS menyatakan bahwa saya beropini bahwa kegiatan ini adalah kegiatan syariah sesuai dengan syariah. Nah, berikutnya DPS juga harus melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada DSN MUI 2 kali dalam 1 tahun. Nah, wewenangnya apa? Wewenang DPS ini apa? Yang pertama adalah memberikan nasihat dan saran kepada komisaris, ya, direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang, ya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Jadi dia tugasnya adalah memberikan nasihat dan memberikan saran. Ya, kalau misalkan di Malaysia syariah committee, ya bahasa Inggrisnya syariah committee, dia apa namanya sangat sibuk sekali ya. Kenapa? Karena core-nya adalah di syariah. Dia apa namanya menyeting ya menyusun produk-produk keuangan yang harus sesuai syariah. Dan bagaimana kalau misalkan produk itu tidak sesuai syariah, maka mereka bertugas untuk mencari jalan keluar agar menjadi syariah. Dalam tanda kutip bukan mengakali, tetapi mencari jalan keluar. Apa aspek yang tidak sesuai syariah yang harus dihilangkan sehingga produk ini menjadi produk syariah gitu. Itu adalah salah satu wewenang dari Dewan Pengawas Syariah. Ya. Selanjutnya ada sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan DSN MUI ya. Contoh misalkan dalam hal koordinasi, dalam hal apa namanya? Komunikasi begitu, DPS ini berperan sebagai penjembatan. Ya. Berikutnya memberikan peringatan kepada direksi dan yang lainnya untuk melakukan upaya penghentian atas penyimpangan syariah dan berhak melaporkannya kepada otoritas. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang menyimpang, di sini dapat memberikan peringatan. Hati-hati loh, direksi ini tidak sesuai dengan syariah. Dampaknya apa kalau misalkan tidak sesuai dengan syariah? Keuntungan perusahaan lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan diakui dan akan hilang menjadi charity, akan hilang menjadi sumbangan. Ya, makanya harus memberikan peringatan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPS berhak memiliki alat-alat kerja ya yang bersifat koordinatif dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini mekanisme rekomendasi calon DPS ya bagi yang ingin menjadi bagi bank yang ingin mengajukan DPS maka harus mengikuti mekanisme ini ya. Yang pertama rekomendasi mengajukan permohonan rekomendasi calon DPS kepada DSN MUI. Permohonan tersebut dapat disertai serta usulan calon DPS. Misalkan ya Bank A ingin menunjuk siapa? Misalkan Anjab tadi ya. Bank A ingin menunjuk Anjab menjadi Dewan Pengawas Syariah di Bank A. Maka Bang A akan datang kepada DSN MUI lalu bilang ini saya punya calon DPS, saya memberikan rekomendasi kepada dia, gitu ya. Terus pengajuan calon DPS oleh LKS tersebut harus disertai surat pengantar dari MUI setempat dengan ketentuan surat pengantarnya harus diperoleh dari MUI pusat, harus diperoleh dari MUI provinsi dan seterusnya. Ini administratif lah ya. Harus berdasarkan penilaian mengenai kepantasan atau kelayakan calon yang diajukan. Jadi tetap harus dinilai kepantasannya. Apakah dia pantas dan layak ya. Contoh pantas dan layak itu berdasarkan tingkat pendidikannya, misalkan berdasarkan pengetahuannya begitu. Ya, lalu dan seterusnya ini apa namanya ada muqabalah atau silaturahmi
untuk memastikan apakah DPS tersebut benar-benar layak begitu ya. Nah, di sini juga DPS bisa merangkap jabatan ya ternyata ya. Di sini contohnya, kalau misalkan saya menjadi DPS di salah satu bank syariah, saya bisa merangkap hingga 5 lembaga keuangan. Contohnya misalkan lembaga keuangan A, B, C, D, E. Saya menjadi DPS di 5 lembaga keuangan tersebut ya, sesuai dengan peraturan PBI, Peraturan Bank Indonesia tahun 2009. Kalau di pasar modal syariah 4, kalau di asuransi syariah 5, pembiayaan syariah 5, penjamin syariah itu 3. LPS itu lembaga penjamin syariah ya. Modal Ventura Syariah tidak ada pengaturan mengenai rangkap jabatan DPS, jadi bebas suka-suka. LKM juga lembaga keuangan mikro, dana pensiun syariah juga tidak ada batasan. Ya. Perangkat kedua adalah penasihat syariah. Ya, ini mirip dengan DPS, tapi mungkin ada sedikit perbedaannya. Kita baca di sini adalah perangkat eksternal DSN MUI yang memberikan nasihat dan opini syariah sama seperti DPS, lalu bertanggung jawab kepada DSN MUI dalam melaksanakan tugasnya dan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan organisasi DSN. Mungkin ini perbedaannya adalah afiliasi ya. Tadi kalau DPS itu adalah berafiliasi kepada lembaga keuangan tersebut, tapi kalau penasihat syariah ini tidak berafiliasi. Artinya dia mungkin dia adalah perangkat luar dari lembaga keuangan syariah tersebut, bukan bagian dari lembaga keuangan syariah. Tugas dan fungsinya sama, memberikan nasihat, membuat opini dan melaporkan hasil tugasnya, menjadi mediator ya dan memberikan peringatan. Yang berikutnya adalah komite syariah. Ya, dia juga sama merupakan perangkat DSN MUI yang bertugas melakukan review, memberikan nasihat, opini agar produknya sesuai dengan syariah, bertanggung jawab kepada DSN MUI, menjalankan tugasnya sesuai dengan organisasi. Tugasnya melakukan review dan memberikan nasihat, membuat opini, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada DSN MUI. Ini kurang lebih sama ya. Tim ahli syariah juga sama. Kurang lebih empat perangkat itu dia sama ya dengan Dewan Pengawas Syariah. Bedanya adalah apakah dia masuk ke bagian dari lembaga keuangan syariah tersebut atau tidak. Selain DSN MUI, ada juga yang namanya Sekretariat DSN MUI Perwakilan. Ini adalah perwakilan DSN MUI di daerah-daerah ya, contoh di provinsi tertentu. Ada juga DSN MUI Institute. Dia ini merupakan apa namanya think tank, lembaga think tank yang memberikan research, yang melakukan research dan edukasi kepada masyarakat. Baik, selanjutnya adalah posisi dari MUI sendiri di dalam peranata kelembagaan sistem keuangan. Dia posisi MUI ini berada di sistem syariah ya. Jadi Indonesia masih menggunakan dual sistem, konvensional dan sistem syariah. Maka MUI jelas berada di sistem syariah ya. Peranata kelembagaan sistem keuangan Indonesia secara de jure dan de facto telah diakui konsep dual financial system ya. Dual financial system ini apa namanya? Uh, yaitu sistem konvensional dan sistem keuangan syariah. Ya. Sistem keuangan konvensional telah berjalan sejak lama, sedangkan sistem keuangan syariah baru muncul awal tahun 1990-an. Ya, sehingga sistem keuangan syariah diawali dengan didirikannya Bank Syariah tahun 1992 di samping bank konvensional. Sehingga diterimanya dua sistem perbankan, dual banking system, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dalam penumbuhan dan menjalankan sistem keuangan syariah, MUI memiliki peran sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek historis, tadi sosiologis, dan yuridis yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, oke ya. Jadi materi kita tentang DSN MUI itu sampai di sini ya. Nah, ini beberapa contoh dari fatwa yang dibuat oleh DSN MUI. Kita lihat ya di sini ada himpunan intisari fatwa. Ada ini tahun 2020 ya. Tadi ya 129 ya. Lalu terus berkembang ya menjadi 138 tadi ya. Begitu. Ini salah satu contohnya ya pedoman implementasi musyarakah putaran kisah dalam produk pembiayaan. Nah, ini apa namanya pedomannya. Jadi setelah fatwa ada yang namanya pedoman implementasi untuk melaksanakan fatwa tersebut. Begitu teman-teman. Jadi sangat kompleks sekali ya dalam apa namanya melakukan pengawasan terhadap sebuah produk keuangan syariah. Baik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini?
Silakan. Ada? Mbak siapa tadi? Oke, nggak ada ya. Baik, saya stop dulu recordingnya.